Masih? Masih? Semangat atuh, menuntut ilmu itu kita tuh harus semangat. Kalau misalkan kita menuntut ilmu tapi kitanya nggak semangat, ilmu itu nggak akan masuk ke diri kita. Karena kalau kita datang ke suatu majelis ilmu, kita tuh harus lapang dada. Kita tuh benar-benar harus membuka hati kita supaya ilmu itu bisa masuk ke dalam hati kita. Dan kalau misalkan kita datang ke suatu majelis ilmu, kata Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang pergi dari suatu tempat menuju tempat yang lain dengan niat bertujuan ingin menuntut ilmu, maka kata Allah, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan langkah per langkah tadi, mudah-mudahan ini menjadi jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan selain itu juga keutamaan menuntut ilmu itu memang sudah diwajibkan. Makanya ada ucapan kata Rasul, talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim ataupun itu kaum muslimat. Jadi jangan merasa karena ilmu kita sudah ada tapi kita nggak mau menambah keyakinan. Yang intinya kalau kita berangkat ke suatu majelis, kalau misalkan kita ingin hanya menambah wawasan, bisa kita mendengarkan di YouTube, di Google ataupun dimanapun. Tapi kalau kita belajar dalam keyakinan, ini yang susahnya teman-teman semua. Kenapa kita susah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran? Karena kitanya nggak yakin kepada Allah. Kita gimana sih, mungkin sekarang tema yang akan dibahas itu gimana sih caranya untuk menjaga iman. Mungkin tadi oleh dari cilik kita sudah dibahas tentang masalah iman, apa sih itu iman. Tapi di sini saya akan menerangkan bahwa gimana sih cara menjaga iman itu. Kalau secara hijrah memang itu mudah, tapi nanti akan banyak ujian dan akan banyak cobaan yang akan menimpa diri kita. Nah, gimana caranya supaya kita tuh bisa istiqomah, stay on the track di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya bahwa kata Allah kan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, kata Allah sudah jelas bahwa kata Allah, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Tapi kata Allah, akhir ayatnya kata Allah dibilangkan, kata Allah, wa basyiri sholihin, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita menghadapi segala sesuatu, kita kuncinya sabar, teman-teman semua. Selain dari itu, kata Allah di surat At-Taubah, ada yang disebut dengan ujian keimanan di surat At-Taubah ayat 16. Apakah kamu mengira, kata Allah, bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Tidak, kata Allah. Pasti Allah akan menguji kamu. Allah ingin melihat dalam kenyataan, dalam realnya iman kamu seperti apa. Jadi Allah akan menguji kepada kita, dan Allah akan melihat kamu akan mengambil teman setia Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kalau kita udah benar imannya, ketika Allah menguji kita, kita akan tetap istiqomah di jalan Allah. Dan salah satu kuncinya tadi kata saudara saya sudah disebutkan, kita harus bisa belajar menyebut nama Allah di dalam hati kita. Itu setiap hari kita lakukan itu. Nah makanya selain dari itu juga Allah akan menguji juga, kata Allah di surat Al-Ankabut. Karena ujian itu ternyata perlu bagi manusia. Kalau kita pengen tahu bagaimana ketika iman seorang sempurna atau tidak, lihatlah ketika beliau diuji dengan beberapa cobaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau tadinya rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, rajin zakat, rajin segalanya, ketika Allah berikan ujian, kalau beliau putus satu persatu dari itu, berarti beliau imannya turun. Berarti belum sempurna iman tersebut. Maka kata Allah, apakah kamu mengira bahwa ketika kamu mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan membiarkan kamu begitu saja? Sedangkan kata Allah, orang-orang yang sebelum kamu juga Allah uji. Betul? Ini kita makanya tadi kan dibahas bahwa kita harus iman dulu terhadap kita. Kalau kita nggak iman terhadap kita, kalau kita misalkan hijrah tanpa didasari oleh ilmu, maka kita akan berhenti dari hijrah tersebut. Karena akan banyak ujian dan godaan. Terutama kita iman terhadap kita.
Ketika kita diuji oleh Allah, jadi kita nggak merasa diri kita tuh paling berat ujiannya. Kadang kita diuji baru dikit, kata Allah, kita udah merasa paling berat diujinya. Betul? Kadang kita seperti itu. Tapi kalau kita misalkan ketika diuji oleh Allah, kita melihat kisah para nabi, para rasul. Nabi mana yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Semua nabi pun diuji, para sahabat diuji, para muhajirin diuji, kaum Ansor pun diuji. Semua diuji oleh Allah. Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan kaum muhajirin, bukan kaum Ansor juga. Kita nggak mau diuji. Orang-orang sebelum kamu juga Allah uji. Seperti halnya kisah para nabi. Kalau kita misalkan diuji oleh Allah sakit, lihat Nabi Ayub. Nabi Ayub berapa tahun diberi sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi beliau bisa sabar dalam menghadapi segala sesuatu. Kalau kita diuji sama Allah, langsung ingat kepada Nabi, otomatis yang tadinya iman kita down, kita akan bangkit lagi. Oh, Nabi Ayub juga bisa bangkit lagi. Nah, ini perlunya iman terhadap para nabi, para rasul, teman-teman semua. Selain dari itu, nabi-nabi yang lain pun, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan beberapa ujian, seperti halnya dibakar api. Terus ujian terberat supaya menyembelih anaknya Ismail. Coba bayangkan, kita nggak sampai segitunya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita udah mundur. Sedangkan Allah tidak menyukai orang yang berputus asa. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Makanya para nabi, para rasul semua diuji. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, semuanya diuji oleh Allah. Gak ada para nabi, para rasul yang diuji, yang gak diuji sama Allah. Seperti halnya Nabi Yunus pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua pun diuji. Tapi bagaimana caranya menyikapi ujian tersebut? Makanya selain itu, selain Allah memberikan tahu kepada kita bahwa kamu ketika kamu beriman, Allah akan menguji kamu. Tapi Allah di balik ujian itu memberikan sebuah jawaban. Misalkan kita diuji, kata Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat terakhir, kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum melebihi batas kemampuannya. Cuman kita pertanyaannya, kita yakin gak? Saya tahu ayat itu di surat Al-Baqarah. Pertanyaannya bukan hanya setahunnya aja, tapi kita yakin gak ketika menghadapi sebuah ujian kita langsung ingat terhadap ayat itu? Tapi jarang-jarang seperti itu. Karena ketika kita diuji, lupa sama ayat-ayat yang sudah kita hafal. Kita lupa ayat sama ayat-ayat yang sudah kita ajar. Kata Allah, kalau kamu diuji sama Allah, mintalah, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ingat gak kita kepada ayat itu? Kan jarang gitu. Terus Allah terangkan lagi, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi pertanyaannya dalam kalimat fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, kita yakin gak? Kalau kita yakin, Allah akan merencanakan sesuatu yang terbaik. Lihat Nabi Yusuf dicaci, dimaki, dihina oleh saudara-saudaranya, sampai beliau dimasukkan ke sumur, sampai beliau dipenjarakan. Akhirnya beliau bisa menjadi seorang raja. Dan ternyata sebenarnya Allah itu yang terbaik. Makanya jangan bersuudzon sama Allah. Kita harus belajar berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kalau kita bisa berhusnudzon sama Allah, insya Allah rencana Allah itu yang terbaik buat kita. Allah nggak pernah merencanakan untuk hambanya itu yang buruk, tapi Allah akan merencanakan hal-hal yang baik untuk hamba-hambanya. Selain dari itu semua pun akan diuji. Tapi kembali lagi, di balik ujian yang Allah berikan kepada diri kita, lihat di depan akan adakah suatu kabar berita gembira untuk diri kita. Karena kalau Allah pengen memberikan suatu kabar berita gembira kepada diri kita, Allah akan membungkus itu semua dengan berupa berbagai macam ujian. Baik itu kita diuji dengan sakit, kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi, kita dibenci oleh teman-teman kita dimarahi oleh orang tua kita, sampai segitunya. Sampai ketika kita berangkat ke suatu kajian dilarang oleh orang tua kita.
Gimana tanggapan kita kalau misalkan seperti itu? Ya intinya, kalau misalkan orang tua kita menyuruh untuk tidak beriman kepada Allah, maka kata Allah, lawanlah tapi dengan cara yang ma'ruf. Tentanglah tapi dengan cara yang ma'ruf, tapi dengan cara yang baik. Mah, saya ikut kajian itu ingin menambah ilmu, ingin menambah wawasan, ingin menambah yakinnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling susah menanamkan keyakinan dalam diri kita. Karena para nabi, para rasul pun karena yakinnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya rencananya paling baik. Seperti halnya Nabi Musa membelah lautan, itu bukan karena tongkatnya, tapi karena yakinnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dibakar api, bukan karena Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahimnya yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak yakin ya insya Allah buntu. Tapi ya karena yakin, karena benar-benar yakin totali sama Allah, maka dia kuat benar-benar. Makanya di sini kita menanamkan keyakinan dalam diri kita. Jadi jangan andalkan dengan hadiah-hadiah dunia. Coba andalkan caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin sesuatu, kita sama Allah. Ya Allah, saya pengen ini. Berangkat sekolah ketinggalan, ya Allah. Kesiangan, ya Allah, minta tebengan, ya Allah, tebengan. Akhirnya ada. Karena Allah itu innahu alimun bidatis sudur. Allah mengetahui segala isi hati manusia. Makanya kalau kita misalkan ingin datang ke sebuah majelis ilmu, kita harus berlapang dada. Jangan mau udah tahu sih ayat di rumah di surat ini, ayat segini, gini. Saya juga tahu. Tapi masalahnya bukan karena kita tahu, tapi karena kita yakin gak sama ayat itu. Jadi jangan ditingkatkan kalau kita datang ke suatu majelis ingin setiap harinya berganti terus temanya ganti, sedangkan kita nggak yakin sama Allah. Berarti kita masih mencari wawasan, bukan mencari keyakinan. Sampai Nabi Ibrahim pun saking pengen yakinnya sama Allah, ya Allah tapakan wajah. Kata Allah nggak akan kuat. Uruslah seekor burung, kemudian cincanglah, kemudian kamu urus sampai beliau bisa nurut sama kamu, kemudian kamu simpan. Ada 3 burung disimpan di segala penjuru, kemudian kamu tepuk sampai burung itu bisa menyampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking pengen belajar yakinnya, sampai Allah bertanya, apakah kamu belum yakin Ibrahim? Bukan ya Allah, kami ingin lebih memantapkan hati kami kepada-Mu. Jadi teman-teman semua, kalau kita misalkan ingin menjaga kestabilan iman kita harus selalu terus membaca Al-Quran, dan jangan lupa apa yang sudah kita baca kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman itu tasdiqun biqalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Jadi maksudnya tasdiqun biqalbi, diyakini dalam hati. Kalau kita udah yakin sama apa ayat yang itu udah kita baca, kita yakin sama Allah, kemudian kita ucapkan. Sudah kita ucapkan, sudah kita makin yakin sama Allah, baru kita amalkan. Jadi ada begitu yang dulu gitu untuk kita mencapai keimanan tersebut. Mudah-mudahan salah satu motivasi untuk bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan, khususnya masalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikitnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya pun sama sedang belajar untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Meskipun saya belum benar, tapi saya juga yang disebut dengan tarbiyah atau disebut dengan harus bisa saling menasihati. Kalau pada dalam Al-Quran tuh bahasanya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan sedikitnya menjadi ilmu untuk kita semua, khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat kita semua yang hadir dalam majelis ilmu kali ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum